Kembali lagi kita sekarang dengan topik tutup TPL. Ya, saya tergelitik sekali dengan topik tutup TPL. Asal Alkitabnya bagi seorang rohaniawan seperti Guru Peter Tinambunan untuk memperjuangkan penutupan TPL ada. Mari kita baca seperti dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Ya, saya bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Memelihara taman itu. Jadi Adam Hawa aja ketika Taman Eden sudah selesai diserahkan itu untuk dipelihara. Maksud kita adalah Taman Eden yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Batak yang diwariskan dari leluhur kita. Itu patut kita perjuangkan. Itu jadi tugas mulia bagi gereja dan rohaniawan dan pemukanya. Makanya saya berharap harusnya yang memperjuangkan ini tidak hanya HKBP, tapi saya bangga dengan HKBP menjadi visioner, menjadi motor yang di depan. Ada banyak gereja denominasi yang lain. Di mana kalian semua? Ayo turun bersama-sama dengan Bapak Victor Tinambunan. Saya saja yang bukan anggota HKBP, bukan jemaat HKBP, saya hanya sebagai simpatisan. Saya sangat salut dan hormat kepada perjuangan-perjuangan Bapak Victor Tinambunan dan para di lingkungan yang lain. Jadi saya sudah memberitahukan dasar Alkitabnya. Lalu di samping itu, PT TPL ini sudah memiliki sejarah yang panjang dalam berbenturan dengan masyarakat setempat seperti pelanggaran HAM, pengambil alihan paksa, perusakan dari properti atau tanaman rakyat yang sekitar, ya, penyerobotan lahan dan banyak sekali, ya, kesewenang-wenangan dan pelanggaran dilakukan. Ini dulu PT TPL sebelum berinkarnasi namanya itu Windorayon. Windorayon sudah ada sejak dari zaman Soeharto berkuasa. Dan sangat monopoli dulu, sewenang-wenang mau. Sudah banyak korban jiwa, korban darah, air mata dan harta semua. Apalagi korban lingkungan, banyak kerusakan. Ya, ditibanya yang bisa kita lihat sekarang. Di zaman Habibie ini izinnya sudah dibekukan. Itu karena sudah jelas-jelas secara terbukti dan sah melakukan pelanggaran dan perusakan lingkungan. Lalu di zaman Gus Dur dicabut izinnya, langsung tidak beroperasi, asetnya kemudian dibekukan. Tapi aneh bin nyata, mungkin karena adanya kekuasaan politik dan ditambah juga mungkin uang, ya bisa hidup lagi Indorayon berinkarnasi jadi TPL. Tapi modusnya semua, cara kerjanya tetap sama, tidak ada yang jauh berubah. Bayangkan dari sejak Mak Banteng dulu jadi presiden, kembali lagi hidup 25 tahun lebih. Berkesinambungan berlarut-larut menjadi permasalahan Ibu Napasugit. Dan ini terjadi, menyedihkannya, ironisnya kepada kita bangsa Batak. Seolah-olah kita tidak dianggap. Bayangkan saya, ya, contohnya kasus DL Sitorus, perusahaannya bisa diambil alih, lahannya bisa diambil alih, DL Sitorus bisa dihukum dengan kasus yang sama, tuduhan perusakan lingkungan di tempat lain, ya, di tempat suku lain, dan bisa terjadi prosesnya dengan cepat. Kenapa kalau di daerah orang Batak seperti tidak mempan, padahal sudah banyak korban, sudah banyak perjuangan? Kenapa? Apakah ini tidak melanggar harkat dan martabat orang Batak? Seolah-olah orang Batak itu tidak dipandang, tidak ada, bisa diinjak-injak semau-maunya. Ini pertanyaan ini, ya. Lalu selanjutnya adalah kita pantas menjadikan seperti Polsa KPP sebagai pahlawan bersama dengan pejuang-pejuang pemerhati lingkungan, bukan malah ada demo-demo yang meminta menurunkan. Sudah jelas-jelas kerusakan sangat nyata.
Terus isu-isu soal nasib karyawan PT TPL kalau TPL ditutup. Jujur tuh dalam pandangan saya, kalau TPL ditutup, itu nasib karyawannya akan tambah sejahtera. Alasannya adalah PT TPL ini kan punya aset yang sangat banyak. Nah, setelah selesai misalkan mengganti rugi dan mengembalikan lahan-lahan adat, lahan-lahan masyarakat yang diambil secara sepihak, setelah dikembalikan masih ada lagi sisa lahannya itu, dan itu bisa ya dibagikan untuk karyawan TPL, ditambah lagi kalau kurang ada itu aset-aset bergerak dan tidak bergerak, baik berupa saham dan lain-lain. Jadi sudah menjadi PR khususnya kepada Pemda, kepada instansi terkait untuk lebih mengutamakan kesejahteraan karyawannya bila nanti berhasil TPL ini ditutup. Jadi kepada semua karyawan TPL tidak usah khawatir, tinggal mari berjuang bersama-sama ya. Tidak perlu menghalangi langkah-langkah penutupan ya, tidak perlu setuju kepada perusakan. Anda bekerja silakan bekerja, yang berjuang hormati, jangan dihalangin ya. Ini juga untuk keberlangsungan anak cucu kita ya. Oke, baru yang terakhir adalah kepada pemirsa, bagaimana pendapat pemirsa semua ya, setuju atau tidak setuju silahkan komen. Dan saya berharap anggota jemaat HKBP yang lebih dari 6 juta itu di seluruh dunia itu nanti dengan dengan sehati mendukung pimpinannya untuk berjuang ya. Dan jangan lupa ya, jika setuju dengan saya, bagikan ya ke siapa saja video ini. Oke, selamat berjuang. Horas, berjua-jua, jua-jua.